Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrina Yunaidi dengan NPM 2113022053, Prodi Pendidikan Fisika, kelas 21A, mata kuliah IPA Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yaitu yang pertama ada pembelahan sel. Pengertian dari pembelahan sel yaitu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Adapun tujuan pembelahan sel yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Lalu pembagiannya ada mitosis dan meiosis. Selanjutnya ada perbedaan mitosis dan meiosis sendiri. Jika mitosis menghasilkan dua sel anakan, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Lalu perbedaan yang selanjutnya, jika mitosis sel anak identik dengan sel induknya, sedangkan meiosis sel anak tidak identik dengan induknya. Lalu selanjutnya, jika mitosis kromosom sel anak sama dengan sel induknya atau diploid, sedangkan meiosis kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya atau haploid. Lalu perbedaan yang selanjutnya yaitu jika mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Adapun proses membelah mitosis, yaitu di sini ada profase yang terdiri dari membran inti. Itu kromosom sudah mengganda kemudian memadat, lalu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Lalu yang selanjutnya ada metafase, yaitu ada kromosom dan bidang pembelahan. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lalu selanjutnya ada anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Lalu pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Lalu selanjutnya ada telofase. Membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Itu tadi fase-fase pembelahan mitosis ya. Lalu selanjutnya ada proses pembelahan meiosis. Fase-fasenya yaitu yang pertama ada profase 1, yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, lalu kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Lalu yang selanjutnya ada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lalu yang selanjutnya ada anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu yang selanjutnya ada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu membran inti mulai terbentuk kembali, terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Lalu yang selanjutnya ada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Lalu ada metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lalu anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu yang selanjutnya ada telofase 2, membran inti terbentuk kembali, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Itu tadi merupakan fase-fase pembelahan meiosis. Lalu yang selanjutnya ada struktur organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ dalam dan luar. Organ dalam terdiri dari penis dan skrotum, dan organ luar terdiri dari saluran kelamin, testis, dan kelenjar kelamin. Di sini ada organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada penis. Terdapat 3 bagian utama anatomi penis, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Lalu yang selanjutnya ada batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Lalu yang selanjutnya ada kepala penis.
Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Itu ada gambarnya ya. Lalu yang selanjutnya, organ reproduksi bagian luar pria, yaitu yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Terdapat otot lurik yang berfungsi untuk mengatur suhu di sekitar testis. Lalu organ reproduksi bagian dalam pria, yang pertama ada testis. Berjumlah sepasang, berfungsi untuk memproduksi sperma. Di dalam testis terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Terjadi pembentukan sperma di tubulus seminiferus. Lalu yang kedua ada saluran kelamin. Itu terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra. Lalu yang selanjutnya ada kelenjar kelamin, terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Lalu selanjutnya ada spermatogenesis, itu melibatkan spermatogonium, sel Settori, dan sel Leydig. Dipengaruhi oleh hormon LH dan FSH, terbentuk melalui 3 tahap, tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Lalu di situ sudah ada gambarnya. Lalu selanjutnya ada struktur organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari dua organ, yaitu organ dalam dan luar. Organ dalam terdiri dari vulva dan labium. Organ luar terdiri dari vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Lalu struktur dan fungsi organ reproduksi wanita bagian luar ada vulva. Vulva adalah celah paling luar dari alat kelamin wanita. Bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Pada daerah dekat ujung saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah yang banyak mengandung pembuluh darah. Himen mengandung banyak pembuluh darah. Lalu yang selanjutnya ada labium, merupakan bagian yang membatasi vulva. Terbagi menjadi dua, yaitu labium majora terletak di sebelah luar dan labium minora terletak di sebelah dalam. Di antara dua labium terdapat klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf prasa. Lalu selanjutnya, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina, mengandung banyak lendir dan berguna untuk mempermudah kelahiran bayi. Lalu selanjutnya ada uterus, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Lalu yang ketiga ada oviduk atau tuba falopi, yaitu tempat terjadinya fertilisasi pembuahan. Adapun proses yang melibatkan organ repi, yaitu yang pertama ada oogenesis. Terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama tahap penggandaan, yang kedua tahap pertumbuhan, dan yang ketiga ada tahap pematangan. Situ bisa dijelaskan melalui gambar. Lalu yang selanjutnya proses yang melibatkan organ repi. Ada siklus menstruasi, yaitu keluarnya darah, cairan, jaringan, dan sel-sel epitel yang menjunjung di rahim. Terdapat 4 fase, yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi atau proliferasi, yang ketiga ada fase ovulasi, yang keempat ada fase pasca ovulasi atau sekretomi. Lalu proses yang melibatkan organ repro yang selanjutnya yaitu fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Pada proses kehamilan dan persalinan itu bulan pertama, embrio melekat pada rahim dan membelah menjadi 3 lapisan yang kelak menjadi organ. Lalu bulan kedua, mulai terbentuk organ-organ penting. Bulan ketiga, embrio telah menjadi janin dan mulai terbentuk rangka, otot, dan tulang rawan. Lalu pada bulan keempat, leher mulai memanjang, mulai terbentuk kuku, mulai terbentuk jari kaki dan tangan. Lalu pada bulan kelima, mulai tumbuh rambut, sudah bisa diketahui jenis kelaminnya. Lalu pada bulan 6, tulang mulai tumbuh dengan pesat, wajah telah terbentuk sempurna.
Lalu pada bulan ke-7, janin sudah mulai bisa berkedip, otaknya mulai berkembang cepat. Lalu pada bulan 8, kulit janin mulai menebal, janin semakin aktif, berat badan terus meningkat. Lalu pada bulan 9, sistem peredaran darah, otot, dan tulang berkembang sempurna, kepala sudah berada di bawah. Adapun penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Yang pertama ada gonore, yang kedua ada sifilis, yang ketiga ada herpes genitalis, yang keempat ada AIDS, yang kelima keputihan, dan terakhir epididymitis. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi pria yaitu mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin, melindungi testis selama beraktivitas, misalnya tidak menggunakan celana ketat, lalu menghindari minuman beralkohol dan rokok, menerapkan pola hidup sehat. Lalu cara menjaga kesehatan organ reproduksi wanita yaitu membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air, menjaga alat kelamin luar agar tetap kering, lalu menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu kasar, lalu menghentikan kebiasaan menahan buang air. Ada juga membatasi penggunaan obat antiseptik minimal 2 minggu sekali. Jika terjadi apa-apa, segera memeriksakan diri ke dokter bila ada keluhan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.